Saudara-saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kuliah kita di bidang hukum internasional. Pada sore hari ini kita membahas bab 2, sejarah dan perkembangan hukum internasional. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara telah tumbuh hanya dalam masa 400 tahun terakhir. Biasanya yang diambil sebagai awal lahirnya hukum internasional modern yaitu pada saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa pada tahun 1648. Akan tetapi, jika hukum internasional diartikan dalam arti luas yang mencakup pula hukum bangsa-bangsa, law of nations, maka hukum internasional usianya sudah sangat tua. Sam Suhaidi Atmawira menyebutkan bahwa sejak tahun 5000 sebelum Masehi, sebelum terbentuknya sistem kenegaraan Romawi pada tahun 117 dan Yunani pada tahun 431 sebelum Masehi, di lembah Tigris dan Furat telah berdiri kerajaan Sumeria. Pada waktu bersamaan di sekitar lembah Sungai Nil sudah berdiri negara-negara kota, akan tapi baru bisa dipersatukan oleh Menes pada tahun 3200 sebelum Masehi. Negara-negara kota yang terkenal dari segi hukum bangsa-bangsa adalah Umma dan Lagash. Pada tahun 3100 sebelum Masehi, di antara kedua kerajaan ini diadakan perjanjian perdamaian yang pada masa sekarang dapat disebut sebagai perjanjian internasional. Perjanjian lainnya dibuat antara Raja Ratu Silis III dari kerajaan Hitit dengan Raja Ramses III dari kerajaan Mesir. Perjanjian ini berisi kesepakatan tentang pemeliharaan perdamaian yang kekal, penghapusan perang, dan aliansi atau persekutuan. Di lingkungan kebudayaan India kuno, terdapat pula kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Kerajaan-kerajaan di India pada masa beberapa abad sebelum Masehi sudah mengadakan hubungan satu dengan lainnya. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan di antara para raja itu disebut Desa Dharma. Gautama Sutra abad ke-6 sebelum Masehi merupakan salah satu karya tertua di bidang hukum, berisi hukum kerajaan, hukum kasta, dan hukum keluarga. Undang-Undang Manu pada abad ke-5 sebelum Masehi juga menyebut hukum kerajaan. Hukum bangsa-bangsa di zaman India kuno juga sudah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja atau kerajaan seperti itu, mengatur ketentuan kedudukan dan hak-hak istimewa diplomat, perjanjian, hak-hak dan kewajiban raja, dan hukum perang. Lingkungan kebudayaan lain yang telah mengenal semacam hukum bangsa-bangsa adalah kebudayaan Yahudi. Dalam kitab Perjanjian Lama sudah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Hanya saja dalam yang disebut terakhir ini, dalamnya hukum Yahudi memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap mereka yang digolongkan sebagai musuh bebuyutan. Dalam kebudayaan Yunani terdapat aturan-aturan yang melindungi kombatan di dalam perang. Yang dimaksud dengan kombatan adalah pihak-pihak yang berhak untuk ikut ambil bagian di dalam pertempuran. Menurut hukum perang pada waktu itu, para bentara tidak boleh diganggu-gugat. Perang harus diumumkan lebih dahulu
dan para tawanan perang dapat dijadikan budak. Masyarakat Yunani juga sudah mengenal lembaga perwasitan atau arbitrasi dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya dengan menggunakan wakil-wakil dagang yang disebut konsul. Sumbangan paling berharga yang diberikan kebudayaan Yunani adalah konsep hukum yang bersifat mutlak dan mendunia yang berasal dari akal manusia. Konsep hukum alam yang dikembangkan para filsuf pada abad ketiga Masehi diteruskan ke Roma. Dan dari Roma diteruskan ke seluruh dunia. Hukum alam ini memegang peranan penting dalam perkembangan hukum internasional yang setelah terdesak oleh ajaran positivis bangkit kembali setelah Perang Dunia Kedua dalam wujud asas-asas hukum umum. Pada masa Imperium Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan pesat. Ini disebabkan karena pada masa itu masyarakat dunia merupakan suatu imperium yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan Imperium Romawi. Akibatnya, tak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan tentunya juga dengan hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan itu. Terhambatnya perkembangan hukum internasional pada masa ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu satu, kesatuan duniawi dan rohani sebagian Eropa di bawah Imperium Romawi Suci. Kedua, struktur feodal Eropa Barat yang terikat pada suatu jenjang wibawa yang menghambat timbulnya negara-negara merdeka dan mencegah negara-negara untuk memperoleh sifat unitaris dan wibawa negara-negara modern. Sekalipun demikian, hukum Romawi telah memberikan sumbangan penting bagi perkembangan hukum internasional. Istilah ius gentium yang berasal dari bahasa Latin merupakan sumbangan hukum Romawi. Konsep-konsep mengenai occupation, servitude, bona fide, dan hukum perdata serta asas Pacta Sunt Servanda berasal dari hukum atau kebudayaan Romawi. Jadi, sumbangan hukum Romawi terhadap hukum internasional tidak terletak pada ketentuan-ketentuan hukumnya, tapi terletak pada konsep-konsep hukumnya yang menampilkan analogi dan sendi-sendi yang dapat menyesuaikan diri secara langsung dengan pengaturan hubungan-hubungan antar negara-negara modern. Pada abad pertengahan terdapat dua lingkungan kebudayaan di luar Eropa Barat, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium karena posisinya yang lemah mempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya yang merupakan sumbangan terpenting dari Kekaisaran Bizantium. Sumbangan terpenting yang diberikan dunia Islam adalah di bidang hukum perang. Perang menurut konsep Islam dibenarkan untuk tujuan membela diri, menghilangkan tindakan sewenang-wenang, dan menghilangkan tindakan fitnah. Selain itu, dalam Islam telah diperkenalkan perlakuan yang baik terhadap tawanan perang. Quran surat 2 ayat 190-191. Tawanan perang dapat dibebaskan baik melalui pertukaran, perkawinan, atau karena memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh tawanan perang. Perbudakan atas tawanan perang bukan berasal dari Islam, tetapi hanya sebagai tindakan timbal balik dan pembalasan atau resiprosity. Dalam hukum Islam mengenai larangan menyerang orang tua, anak-anak dan perempuan itu merupakan keharusan yang tak dapat dilanggar. Islam sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Rasul dan praktik sahabat melarang mencincang mayat musuh, tetapi memerintahkan untuk mengumpulkan mereka dengan sebaik-baiknya, melarang tindakan mengingkari janji, melakukan pembakaran, merusak pohon, menyembelih
membunuh hewan-hewan ternak kecuali untuk kebutuhan makan dan melihara tempat-tempat ibadah. Dan hubungan antar bangsa berupa hidup bertetangga secara baik diatur di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sementara itu, di Eropa Barat, hukum internasional pada abad pertengahan dikuasai oleh sistem feodal dan keagamaan di bawah Paus sebagai penguasa tertinggi. Aturan hukum kegerejaan dihimpun di dalam Corpus Juris Canonici yang menempatkan hukum gereja di atas negara. Doktrin ini ditentang oleh Martin Luther melalui gerakan Protestan yang menghendaki reformasi atau pembaharuan. Keadaan ini menimbulkan perang selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 1647 dengan diadakannya perjanjian Westphalia. Dengan pertumbuhan sejumlah negara merdeka di Eropa, dimulailah perkembangan modern hukum internasional. Yang dipandang sebagai titik pangkal pertumbuhan negara modern dan perkembangan baru di bidang hukum internasional adalah Perjanjian Perdamaian Westphalia. Perjanjian Perdamaian Westphalia dipandang sebagai peletak dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Karena satu, selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang terjadi karena perang di Eropa. 2. Perjanjian perdamaian itu mengakhiri untuk selama-lamanya. Saya ulangi. Perjanjian perdamaian itu mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci, the Holy Roman Emperor, untuk menegakkan kembali Imperium Romawi yang suci. 3. Hubungan negara dilepaskan dengan gereja dan didasarkan atas kepentingan nasional negara-negara bersangkutan. 4. Kemerdekaan Nederland, Swiss dan negara di Jerman diakui oleh Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia merupakan titik puncak dari proses yang sudah dimulai sejak abad pertengahan, yaitu gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara negara dengan gereja. Dengan demikian, kita dapat menempatkan Perjanjian Westphalia di dalam keseluruhan kerangka sejarah. Ini akan dapat menghindarkan timbulnya kekeliruan seolah-olah sebelum perjanjian perdamaian tersebut tidak ada negara nasional. Padahal sebelum perjanjian perdamaian Westphalia telah ada kerajaan-kerajaan kecil di samping 3 negara besar di Eropa Barat, yaitu Prancis, Spanyol, dan Inggris, dan beberapa masyarakat di pinggiran masyarakat Kristen Eropa seperti Skandinavia dan Rusia. Masyarakat internasional baru yang terbentuk setelah perjanjian Westphalia memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan susunan masyarakat Kristen Eropa di abad pertengahan yang berdasarkan feodalisme. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi yang eksklusif di dalam wilayahnya. 2. Hubungan-hubungan nasional satu dengan lainnya didasarkan atas persamaan derajat. 3. Tidak ada kekuatan di atas negara yang diakui oleh masyarakat negara-negara. 4. Hubungan antar negara berdasarkan atas hukum yang banyak diambil alih dari lembaga-lembaga hukum perdata Romawi. 5. Negara-negara mengakui adanya hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara itu, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara di dalam mematuhi aturan hukuman ini. 6. Tidak ada pengadilan internasional dan polisi internasional yang memaksakan ditaatinya hukum internasional. 7. Anggapan terhadap perang bergeser dari segi keagamaan ke doktrin bellum justum
sebagai ajaran perang suci ke arah ajaran bahwa perang merupakan salah satu penggunaan kekerasan selain reprisal dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan nasional atau perang yang benar. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat oleh perjanjian Utrecht tahun 1713 yang menekankan bahwa keamanan atau perdamaian dapat dipulihkan lewat keseimbangan kekuasaan yang adil, justum potentiae equilibrium, yang dapat dipakai sebagai landasan persahabatan yang kekal. Dengan pertumbuhan negara-negara, dengan pertumbuhan negara-negara merdeka tersebut, dilakukanlah proses pembentukan aturan hukum kebiasaan internasional dalam hubungan timbal balik di antara negara-negara tersebut. Di Italia misalnya, banyak negara kecil yang merdeka mengadakan hubungan diplomatik satu dengan lainnya atau dengan dunia luar. Hubungan-hubungan ini melahirkan aturan hukum kebiasaan di bidang diplomatik seperti pengangkatan dan penerimaan dan kekebalan utusan diplomatik, atau dalam istilah sekarang kita kenal dengan diplomatic relation ya. Di penghujung abad ke-15 dan 16, sudah banyak para ahli hukum yang mengarahkan perhatiannya pada perkembangan masyarakat negara-negara berdaulat, memikirkan dan menulis aneka masalah hukum bangsa-bangsa. Mereka menyadari perlunya aturan hukum yang mengatur segi-segi hubungan antara negara-negara. Para penulis tersebut adalah Vittoria 1480 sampai 1546, yaitu teolog pada Universitas Salamanca, Belli 1502-1575, dan Gentilis 1552-1608 dari Italia, Brunus dari Jerman, Fernando Vázquez de Menchaca dari Spanyol, Baltazar Ayala dan Suarez dari Spanyol, Grotius ahli hukum dari Belanda. Dari sekian banyak penulis tersebut, Grotius lah yang dipandang sebagai bapak hukum internasional, the father of international law. Ini disebabkan karena ajarannya memiliki nilai intrinsik yang tinggi dan sesuai dengan panggilan zaman. Ajarannya didasarkan pada hukum alam yang telah disekulerkan, yang memberikan tempat yang paling tinggi bagi negara-negara nasional. Selain itu, Grotius banyak menempatkan praktik negara dan perjanjian antar negara di samping hukum alam yang diilhami akal manusia sebagai sumber hukum alam. Dialah yang meletakkan dasar-dasar bagi sistematika perkembangan hukum internasional yang sebagian besar masih diikuti sampai sekarang. Karyanya yang terpenting di bidang ini adalah De Jure Belli ac Pacis, tentang hukum perang dan damai. Akan tetapi, tidak semua ahli hukum internasional menyetujui Grotius sebagai bapak hukum internasional. Oppenheim misalnya menyatakan bahwa sebutan bapak hukum internasional kepada Grotius berlebihan. Sebab sebelum Grotius sudah ada sarjana-sarjana lain. Sarjana-sarjana itu adalah Francisco Vittoria dan Alberico Gentili. Beberapa penulis lainnya juga menolak pendapat bahwa Grotius sebagai bapak hukum internasional. Ini didasarkan pada alasan bahwa Grotius banyak mendapat ide dari tulisan Gentilis, dan ia mengikuti perkembangan tulisan Gentilis, Ayala, dan penulis-penulis lain. Memang, baik Grotius maupun Gentilis banyak dipengaruhi oleh penulis-penulis sebelumnya.
Penulis-penulis terkemuka setelah ganti tulis di abad ke-18 yang besar pengaruhnya bagi perkembangan hukum internasional adalah Zusse 1590-1660, guru besar hukum perdata di Oxford, Pufendorf 1632-1694, guru besar Universitas Heidelberg, Binkershoek, seorang ahli hukum Belanda, Christian Wolff 1609-1764, seorang ahli hukum dan filsafat Jerman. Serta Emeritus Vattel 1714-1767, seorang ahli hukum dan diplomat berkebangsaan Swiss. Mereka pada umumnya digolongkan ke dalam aliran hukum alam dan positifis. Pufendorf dan Wolff adalah penganut aliran hukum alam. Menurut Pufendorf, hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia, yang mengatur kehidupan manusia kapan dan di mana saja pun ia berada, baik ia hidup berorganisasi di dalam negara ataupun tidak. Christian Wolff mengungkapkan teori civitas maxima. Teori ini memandang hukum internasional sebagai hukum dunia yang berlaku pada negara dunia, yang meliputi negara-negara di dunia. Sebaliknya, Zusse, Binkershoek, dan Von Martens adalah penganut positifis. Mereka mementingkan praktik negara sebagai sumber hukum yang terjemah dalam adat kebiasaan dan perjanjian, sekalipun tidak menolak hukum alam secara mutlak. Emeritus Vattel dapat digolongkan sebagai aliran eklektik, yakni aliran yang memilih segi-segi baik dari kedua aliran tersebut. Karya Vattel memiliki pengaruh besar bagi perkembangan hukum internasional di kemudian hari, utamanya di Amerika Serikat. Tulisan-tulisannya penting karena: 1. Tulisannya banyak memuat adat kebiasaan dan perjanjian antar negara yang sangat berharga sebagai sumber atau bukti hukum. 2. Tulisan-tulisannya memiliki sumbangan yang besar dalam menjelaskan pengertian dan pengembangan konsep dan pembatasan persoalan hukum internasional secara sistematis. Revolusi Prancis dan Amerika pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 juga mempengaruhi perkembangan hukum internasional melalui internasionalisasi hubungan antar bangsa Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Internasionalisasi hubungan antar bangsa ini melahirkan asas-asas dan gagasan-gagasan baru yang memperkaya hukum internasional. Gagasan-gagasan tersebut antara lain hak suatu bangsa untuk mengubah atau menyusun pemerintahannya, serangan kepada suatu negara dianggap sebagai serangan terhadap semua bangsa, kepentingan manusia di atas kepentingan negara, perlakuan manusia ini kepada tawanan perang, netralitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melalui Kongres Wina tahun 1815 yang mengakhiri Perang Napoleon, ditetapkan kembali garis batas antara negara-negara di Eropa, di samping larangan perbudakan secara internasional. Di bidang diplomasi, diciptakan suatu protokol yang disebut Protokol Aix-la-Chapelle 1818 yang masih bertahan sampai sekarang. Perlawanan terhadap Napoleon digalang lewat persekutuan sempurna atau lebih terkenal dengan sebutan The Council of Europa. Negara-negara sekutu ini terdiri atas Austria, Inggris, Prusia, Rusia, dan setelah tumbangnya Napoleon ditambah dengan Prancis. Melalui Council of Europa ini ditingkatkan kerjasama di Eropa dalam berbagai bidang berdasarkan hukum internasional. Di antara negara-negara besar di Eropa sendiri, terjadi pertentangan internal antara negara-negara yang ingin mempertahankan
absolutisme dan negara yang ingin menghapuskannya. Untuk mempertahankan absolutisme tersebut, negara-negara Austria, Prusia, dan Rusia membentuk Persekutuan Suci Holy Alliance 1815 dengan memasukkan segi-segi keagamaan di dalamnya. Usaha-usaha negara ini gagal karena tidak dapat membendung pikiran-pikiran baru yang lebih demokratis. Pergolakan yang terjadi di Eropa merambah pula ke benua Amerika. Untuk mempertahankan Amerika dari dominasi Eropa melalui Holy Alliance, dikeluarkan satu doktrin yang dikenal dengan sebutan doktrin Monroe doktrin pada tahun 1823. Menurut doktrin ini, benua Amerika tidak lagi dipandang sebagai berada di bawah penjajahan Eropa di masa yang akan datang. Perkembangan ini terjadi selama abad ke-18. Abad ini dipandang sebagai puncak kejayaan dalam tingkat kedaulatan negara nasional. Perkembangan ini didukung oleh munculnya negara-negara baru yang kuat di Eropa dan di luar Eropa. Perluasan peradaban Eropa, pemodernan pengangkutan dunia, kehancuran dahsyat oleh perang modern, dan pengaruh temuan-temuan baru. Keadaan ini mendesak untuk adanya aturan yang mengatur perilaku negara dalam urusan internasional. Selama abad ini, terjadi perkembangan yang menonjol di bidang hukum perang dan netralitas, penyelesaian sengketa melalui lembaga perwasitan, dan timbulnya kebiasaan negara merundingkan perjanjian umum untuk mengatur kepentingan timbal balik. Kejadian terpenting di abad ke-19 dilihat dari sudut perkembangan hukum internasional adalah Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864. Kedua konferensi ini mempelopori perjanjian perdamaian Den Haag di akhir abad ke-19 tahun 1899 yang penting sekali artinya dalam perkembangan hukum internasional. Pentingnya konferensi ini karena untuk pertama kalinya konferensi internasional dipergunakan secara sadar untuk melahirkan konvensi-konvensi internasional yang membentuk perjanjian-perjanjian yang berlaku umum dan dilaksanakan secara berkala. Perkembangan penting berikutnya terjadi pada abad ke-20. Pada permulaan abad ini, diadakan perjanjian perdamaian Den Haag II tahun 1907. Hasil terpenting dari konferensi perdamaian Den Haag I dan II, selain dari konvensi-konvensi bidang hukum perang, adalah dibentuknya Mahkamah Arbitrasi Permanen. Kemudian pada tahun 1921 dibentuk pula Mahkamah Internasional Permanen, yang setelah bubar pada tahun 1945 digantikan oleh Mahkamah International Court of Justice yang dibentuk pada tahun 1945. Menurut Muhtar Kussumaatmadja, Konferensi Perdamaian Den Haag 1899 dan 1907 mengakhiri tahap pertama pertumbuhan masyarakat internasional yang didasarkan atas negara kebangsaan. Dan dimasukinya tahap kedua, yaitu tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi masyarakat internasional ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Negara sebagai kesatuan politik teritorial yang terutama didasarkan atas kebangsaan telah menjadi kenyataan. Jika dalam tahap pertama, pertumbuhan masyarakat internasional, yaitu setelah terjadinya perjanjian Westphalia, kekuasaan nyata negara masih berada di tangan raja, maka setelah terjadinya revolusi Perancis, kekuasaan yang dipegang beralih ke tangan rakyat, sehingga negara kebangsaan telah benar-benar menjadi negara nasional dalam arti yang sesungguhnya, bukan lagi kerajaan dalam bentuk baru. 2. Konferensi-konferensi internasional yang dimaksudkan sebagai konferensi untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat umum
yang meletakkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku universal. Diadakannya konferensi semacam ini secara berkala merupakan langkah maju ke arah suatu masyarakat internasional sebagai masyarakat hukum. Konferensi yang bersifat umum dan universal ini sedikit banyak memenuhi fungsi legislatif masyarakat internasional. Konferensi perdamaian ini dapat dipandang sebagai pelopor usaha yang lebih terarah di kemudian hari kepada pembentukan hukum internasional melalui perjanjian, yaitu usaha kodifikasi hukum internasional dalam rangka Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Pembentukan Mahkamah Internasional Arbitrasi Permanen merupakan kejadian penting dalam mewujudkan masyarakat hukum internasional. Terbentuknya Mahkamah Arbitrasi Permanen ini dihidupkan kembali suatu lembaga penyelesaian pertikaian antar bangsa di abad pertengahan. Pembentukan Arbitrasi Internasional Permanen ini kemudian diikuti pula dengan pembentukan Mahkamah Internasional Permanen tahun 1921 yang merupakan mahkamah untuk mengadili perkara-perkara internasional menurut hukum. Dibentuknya lembaga dengan kewenangan menyelesaikan sengketa internasional tanpa menggunakan kekerasan senjata merupakan tanda bahwa masyarakat internasional telah memasuki tahap kedewasaan. Dari sudut perkembangan masyarakat hukum, kejadian ini penting karena dengan pembentukan kedua mahkamah ini berarti telah diambil langkah-langkah pertama dalam memperjuangkan kekuasaan peradilan sebagai salah satu. Dari sudut perkembangan masyarakat hukum, kejadian ini penting karena dengan pembentukan kedua mahkamah ini berarti telah diambil langkah-langkah pertama dalam memperjuangkan kekuasaan peradilan sebagai salah satu fungsi yang sangat penting dalam masyarakat hukum. Dalam masa sesudah perjanjian Den Haag 1967, telah timbul pula kejadian-kejadian penting bagi perkembangan masyarakat internasional, yaitu pertama, perjanjian larangan perang sebagai cara mencapai tujuan nasional, yakni Bryan-Kellogg Pact yang diadakan di Paris tahun 1928, dan 2, didirikannya Liga Bangsa-Bangsa dengan perjanjian Versailles sesudah Perang Dunia Kedua, dengan perjanjian Versailles sesudah Perang Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Kemunculan kedua organisasi internasional ini menambah dimensi baru bagi masyarakat internasional modern yang sangat penting artinya bagi perkembangan hukum internasional modern, yaitu gejala organisasi atau lembaga internasional yang melintasi batas-batas negara yang mempunyai wewenang dan tugas di samping dan kadang-kadang di atas kekuasaan negara nasional. Tahap berikutnya dari perkembangan masyarakat dan hukum internasional ada tahap emansipasi politik negara-negara yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan ke dalam masyarakat internasional yang merdeka dan berdaulat. Tahap ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama dan mencapai puncaknya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam tahap ini, negara-negara bekas jajahan, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, ikut secara aktif di dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum internasional baru di berbagai forum internasional. Pada masa sebelum tahap perkembangan yang disebut terakhir ini, hukum internasional tidak berlaku secara universal dan seragam. Pada masa itu, hukum internasional bekerja pada dua bidang yang berbeda. Di satu sisi, hukum internasional sesuai dengan tipe hubungan yang dibentuk di antara negara-negara beradab, civilized state, dan dunia sisanya, hubungan yang sebagian besar tergantung pada kenyataan gejala penguasaan oleh sebagian kecil negara terhadap negara-negara lain. Di sisi lain, hukum internasional dengan hubungan ini terbatas pada negara-negara
anggota klub sejauh klub tersebut menjamin satu dengan lainnya memiliki kedaulatan dan kemerdekaan atas dasar timbal balik penuh, full reciprocity. Dengan demikian, hukum beroperasi dalam lingkungan yang agak berbeda yang mengatur di suatu masyarakat internasional yang terbatas pada klub eksklusif, dan di sisi lain sekumpulan bangsa asing overseas people yang dikeluarkan dari masyarakat internasional ini. Hukum internasional seperti ini oleh Bejawi disebut sebagai hukum internasional klasik, tidak lain daripada hukum Eropa. Hukum internasional klasik ini merupakan suatu sistem norma dengan muatan geografis, yaitu hukum Eropa, ilham etik dan agama, hukum Kristen, motivasi ekonomi, hukum perniagaan, dan tujuan politik, hukum imperialistik. Dan sesuai dengan tatanan ekonomi pada waktu itu, hukum internasional ini juga merupakan hukum oligarkis atau oligarkic law yang mengatur hubungan di antara negara-negara yang termasuk pada klub tersebut. B. Hukum plutokratik law yang memperkenalkan negara-negara tersebut mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah. C. Sejauh mungkin merupakan hukum non-intervensionis law. Ya, demikianlah kuliah pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan bagi saudara-saudara sekalian, karena keadaan pada saat ini sedang kita berada di bawah serangan corona, maka protokol yang berlaku untuk pencegahan corona seperti mempergunakan masker, berdiam di rumah, tidak keluar, menuju ke tempat-tempat lain kalau tidak perlu, agar diperhatikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.